Baik, untuk presentasi tugas intercultural knowledge kali ini saya akan membahas tentang kesalahpahaman etika berjabat tangan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Yang nanti akan saya ceritakannya dalam sebuah dialog fiktif antara Michael, yaitu seorang profesional dari Amerika Serikat, dan Dr. Kim, yaitu seorang eksekutif senior di Korea Selatan. Cerita ini saya kembangkan dari sebuah perdebatan nyata di media sosial Korea Selatan, yaitu mengenai cara Bill Gates berjabat tangan dengan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2013. Jadi fokus presentasi nanti saya nanti itu bukan untuk menilai satu budaya mana yang lebih baik, melainkan menunjukkan bahwa gestur yang dianggap santai oleh satu pihak dapat dibaca sebagai kurang hormat oleh pihak lain. Awal cerita ini berlangsung di kantor pusat sebuah perusahaan di Seoul, Korea Selatan. Michael datang dari Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan bisnis pertamanya. Nah, dia belum pernah bertemu langsung dengan Direktur Kim, sehingga pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk membangun kepercayaan sebelum mereka membahas kerjasama proyek. Michael terbiasa dengan gaya komunikasi yang ramah, langsung, dan relatif santai. Dia ingin mengurangi kekakuan pada pertemuan pertama agar pembicaraan terasa lebih akrab. Nah, sementara itu, Direktur Kim menerima Michael dalam situasi resmi di ruang pertemuan perusahaannya. Nah, karena Direktur Kim lebih senior dari segi usia dan jabatan, dia mengharapkan sikap yang lebih formal dari tamunya. Jadi sebelum dialog dimulai sebenarnya sudah ada dua harapan yang berbeda. Michael ingin menunjukkan keakraban, sedangkan Direktur Kim ingin melihat penghormatan yang sesuai dengan suasana resmi. Nah, keduanya belum menyadari bahwa perbedaan harapan inilah yang nanti akan menjadi awal masalah. Kemudian ketika Michael memasuki ruang pertemuan, suasananya masih hangat dan tidak ada tanda konflik. Michael menyapa Direktur Kim dengan ramah. Dia mengatakan bahwa dirinya senang akhirnya dapat bertemu secara langsung dan berterima kasih karena telah diterima di kantor tersebut. Direktur Kim menjawab dengan sopan menyambut Michael di Seoul dan menyampaikan bahwa pihak perusahaan juga telah menantikan pertemuan ini. Nah, sampai pada bagian ini keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memulai hubungan kerja yang baik. Michael kemudian tersenyum, kemudian maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan. Nah, Direktur Kim membalas uluran tangan tersebut. Namun pada saat itulah terdapat satu detail yang tidak diucapkan melalui kata-kata. Si Michael tetap meletakkan tangan kirinya di dalam kantong celananya. Bagi Michael, gerakan itu terasa biasa saja dan tidak mengandung maksud negatif, tetapi bagi Direktur Kim, dia mulai membaca postur tersebut dengan cara yang berbeda. Nah, kesalahan Michael terjadi ketika dia berjabat tangan menggunakan tangan kanan, tetapi membiarkan tangan kirinya tetap berada di dalam saku. Dalam kebiasaan Michael, postur seperti ini dapat terlihat santai, percaya diri, dan tidak terlalu kaku. Dia justru mengira sikap tersebut dapat membuat pertemuan menjadi lebih akrab. Jadi Michael sama sekali tidak berniat untuk menghina Dr. Kim. Nah, masalahnya tindakan yang sama memiliki makna yang berbeda bagi Dr. Kim. Nah, pertemuan ini kan berlangsung di kantor dalam situasi bisnis resmi dan melibatkan orang yang lebih tua serta memiliki jabatan senior. Nah, dalam konteks tersebut, tangan yang tetap berada di saku dapat dibaca sebagai sikap terlalu kasual dan kurang menghormati lawan bicara. Direktur Kim merasa tersinggung karena dia melihat gestur Michael bukan hanya sebagai gaya pribadi, tetapi sebagai tanda bahwa Michael tidak memberikan penghormatan yang layak dalam pertemuan resmi. Disinilah penyebab masalahnya menjadi jelas. Konflik tidak muncul karena ucapan kasar, melainkan karena perbedaan dalam menafsirkan bahasa tubuh. Kemudian Direktur Kim tidak langsung menuduh Michael sebagai orang yang tidak sopan ya. Dia menahan rasa tidak nyamannya lalu bertanya apakah ada sesuatu yang membuat Michael tidak nyaman dengan pertemuan tersebut. Michael pun terkejut karena merasa semuanya berjalan baik-baik saja. Dia menjawab bahwa tidak ada masalah dan menanyakan alasan Direktur Kim kenapa berkata demikian. Barulah Direktur Kim menjelaskan
bahwa cara Michael bersalaman terasa terlalu santai untuk sebuah pertemuan resmi. Dia juga menerangkan bahwa menaruh satu tangan di saku ketika berjabat tangan dapat dianggap kurang menghormati orang yang ditemui. Pada titik ini si Michael mulailah memahami bahwa niat dan dampak tidak selalu sama. Niatnya ingin menciptakan suasana akrab, tetapi dampak yang diterima Direktur Kim justru berupa rasa tidak dihargai. Nah, Michael kemudian menjelaskan bahwa di lingkungan asalnya dia melakukan gestur tersebut tanpa maksud merendahkan. Jadi dialog ini penting karena masalah mulai diselesaikan melalui penjelasannya, bukan melalui tuduhan atau kemarahan. Nah, akar masalah dalam cerita ini bukan sekedar tangan yang berada di saku ya. Jadi akar masalahnya adalah perbedaan konteks budaya yang digunakan oleh kedua tokoh untuk membaca gestur yang sama. Michael sebagai orang Amerika Serikat terbiasa dengan banyak situasi bisnis yang menggunakan gaya lebih informal untuk menciptakan kesan setara dan mudah didekati. Namun hal ini juga tidak berarti semua pertemuan di Amerika itu selalu santai karena acara resmi tetap memiliki aturan dan protokolnya sendiri. Di sisi lain, dalam situasi formal di Korea Selatan, usia, jabatan, postur tubuh, dan penggunaan tangan dapat memiliki arti penting dalam menunjukkan penghormatan. Berjabat tangan dengan sikap tubuh lebih tertata, sedikit membungkuk, atau menggunakan tangan kiri untuk menopang pergelangan tangan kanan dapat terbaca lebih sopan. Penjelasan saya ini ya bukan untuk menyamaratakan semua orang Amerika atau semua orang Korea. Yang ingin ditekankan adalah bahwa lokasi, hubungan antar tokoh, kemudian usia, jabatan, dan tingkat formalitas situasi dapat mengubah arti sebuah tindakan. Michael gagal membaca konteks tersebut karena menggunakan kebiasaan yang dikenalnya di lingkungan budaya yang berbeda. Nah, setelah memahami alasan Direktur Kim merasa tersinggung, Michael tidak berhenti pada penjelasan bahwa dirinya tidak bermaksud buruk. Dia meminta maaf secara langsung dan mengakui bahwa gesturnya telah menimbulkan kesan yang tidak tepat. Direktur Kim pun kemudian menerima permintaan maaf tersebut. Dia memahami bahwa Michael adalah tamu dari Amerika Serikat yang belum mengetahui kebiasaan dalam pertemuan formal di Korea Selatan. Sebagai bentuk perbaikan, Michael mengeluarkan tangan kirinya dari saku, kemudian sedikit membungkukkan tubuh, lalu mengajak Direktur Kim berjabat tangan kembali dengan sikap yang lebih formal. Direktur Kim pun menyambutnya ya dengan mengajak Michael memulai pertemuan kembali. Jadi solusi dalam cerita ini terjadi melalui 4 langkah. Direktur Kim menyampaikan ketidaknyamanannya dengan tenang, kemudian Michael menjelaskan niatnya, lalu Michael meminta maaf dan memperbaiki tindakannya. Kemudian Direktur Kim pun memberi ruang bagi tamunya untuk belajar. Nah, dengan demikian penyelesaian tidak hanya menuntut Michael menyesuaikan diri, Direktur Kim pun juga melakukan adaptasi dengan tidak langsung menghakimi kesalahan tamunya. Dari dialog tersebut terdapat beberapa pelajaran penting dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama, kita perlu memperhatikan konteks. Sikap yang terasa biasa dalam suasana santai dapat memperoleh arti berbeda ketika dilakukan di kantor, dalam rapat resmi, atau di hadapan seseorang yang lebih senior. Kemudian yang kedua, ketika merasa tersinggung sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan maksudnya. Nah, cara Direktur Kim tadi ketika bertanya membuat masalah dapat dibicarakan tanpa berkembang menjadi pertengkaran. Kemudian yang ketiga, menjelaskan niat saja belum cukup. Michael tetap perlu mengakui dampak tindakannya dan meminta maaf karena Direktur Kim benar-benar menerima gestur tersebut sebagai bentuk kurang hormat. Kemudian yang keempat, adaptasi sebaiknya berlangsung dua arah. Michael belajar mengikuti norma setempat sebagai tamu, sedangkan Direktur Kim memahami bahwa kesalahan itu muncul karena Michael belum mengenal kebiasaan budaya Korea Selatan. Jadi perbedaan budaya tidak harus berakhir pada konflik ya. Ketika kedua pihak mau menjelaskan, mendengarkan, dan menyesuaikan diri, kesalahpahaman justru dapat menjadi proses belajar bersama.
Kemudian sebagai penutup saya jelaskan bahwa skenario dialog yang saya susun tadi adalah pengembangan dari fakta yang terdokumentasi, yaitu ketika Bill Gates berjabat tangan dengan Presiden Park Geun-hye pada April 2013 sambil menaruh tangan kirinya di saku. Nah, foto tersebut ya, foto Bill Gates dan Presiden Park Geun-hye tersebut kemudian memicu perdebatan di media sosial Korea Selatan karena mengenai etika ya dan penghormatan. Nah, walaupun tidak ada bukti resmi yang menyatakan bahwa Presiden Park Geun-hye tersinggung. Nah, sementara itu tokoh Michael, direktur Kim lokasi perusahaan, percakapan, kemudian rasa tersinggung, permintaan maaf, dan proses penyelesaian merupakan cerita fiktif yang saya kembangkan dari konteks budaya tersebut. Dari contoh cerita yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkannya bahwa kesalahannya adalah ketika Michael dari Amerika Serikat berjabat tangan sambil menaruh tangan kiri di saku. Nah, Direktur Kim selaku tuan rumah Korea Selatan tersinggung karena gestur itu dibaca sebagai kurang menghormati orang yang lebih senior dalam situasi formal. Nah, solusinya adalah komunikasi terbuka, penjelasan budaya, permintaan maaf, perbaikan gestur, dan kesediaan kedua pihak untuk saling menyesuaikan diri. Jadi inti cerita ini adalah bahwa pemahaman lintas budaya tidak hanya menuntut niat baik, tetapi juga kepekaan terhadap cara orang lain memberi makna pada tindakan kita. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.